Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Nur Latifah Romadiyati, NIM T201911376 dari kelompok 12 pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Di sini saya akan memberikan penjelasan sebagai lanjutan dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya yaitu Arin Nur Hasanah sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai sasaran profil peserta didik atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang dimaksud sebagai hasil dari penelitian. Kemudian yang kedua yaitu kiat pemasaran dan kelangsungan hidup lembaga perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang dimaksud di sini yaitu adalah Universitas Negeri Makassar, dan kepemimpinan yang diteliti yaitu adalah kepemimpinan rektor yang menjabat pada tahun 2008 sampai tahun 2016. Kemudian langsung saja saya akan menjelaskan mengenai sasaran profil peserta didik atau mahasiswa. Sesuai visi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2008 sampai tahun 2016, yakni terwujudnya layanan prima tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan insan yang cerdas, profesional, dan bermartabat, maka dari sini dapat ditarik garis panjang bahwa sasaran peserta didik atau mahasiswa yang ingin dicapai, yang ingin dilahirkan, yang ingin digunakan sebagai output dari universitas ini, yaitu adalah mahasiswa yang cerdas, profesional, bermartabat, dan dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi, serta mumpuni dan memiliki kapasitas dalam bidang iptek dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mereka dapat berperan sebagai agent of change, agent of control, dan agent of analysis yang mampu terlaksana dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mengacu pada misi pendidikan nasional pada tahun 2015 sampai tahun 2019, misi Universitas Negeri Makassar diantaranya yaitu 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional di bidang pendidikan dan non-pendidikan. Kemudian kedua, memberikan layanan pendidikan yang prima kepada masyarakat luas dalam meningkatkan kualitas hidup pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, mengembangkan Universitas Negeri Makassar sebagai teaching and research university menuju world class university. Pada rektor yang telah menjabat pada tahun 2008 sampai tahun 2016 menerapkan sistem kepemimpinan demokratis, yaitu sistem kepemimpinan di mana aspirasi dan pendapat di sini dapat tersampaikan dengan baik dari kalangan dosen, dari kalangan pegawai, karyawan maupun mahasiswa. Jadi, gaya kepemimpinan seperti ini cukup efektif dalam menerapkan segala kebijakan kampus yang sesuai dengan karakter mahasiswa yang aktif dan berpikiran luas. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh rektor yang menjabat pada waktu itu sangat mendukung tuntutan mahasiswa untuk mempersiapkan diri mengemban tridharma perguruan tinggi. Yang kedua yaitu adalah kiat pemasaran dan kelangsungan hidup lembaga perguruan tinggi. Dengan mengacu pada visi, misi, dan nilai yang diunggulkan serta analisis lingkungan strategis Universitas Negeri Makassar, maka disusunlah suatu rencana strategis dalam wujud rencana induk. Jadi mereka ini itu memiliki suatu pedoman yaitu yang disebut dengan rencana induk, di mana di situ terkandung mulai dari rencana strategisnya, visi, misi, tujuan, sasaran pendidikan, sasaran mahasiswa, kemudian kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, rencana induk ini merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dari UNM dalam penetapan kebijakan penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Melalui wawasan kependidikan dan kewirausahaan, UNM berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan iptek,
iptek, berpikir produktif dan memiliki etos kerja, disiplin, serta cerdas dalam memanfaatkan peluang. Perguruan tinggi ini dalam mewujudkan visi dan misinya bertumpu penuh pada peningkatan dan pengembangan kapabilitas di bidang TIK. Hal ini dilakukan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Karena kebijakan pada saat itu berpengaruh pada keberhasilan setiap rencana dan strategi yang telah dibuat, sehingga pada saat ini perguruan tinggi tersebut telah mampu memiliki SDM yang mendukung dan memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, yang sesuai dengan yang telah direncanakan pada visi, misi, tujuan, dan nilai perguruan tinggi. Dari sini dapat diberi kesimpulan bahwa Universitas Negeri Makassar dengan gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh rektor ketika waktu itu dengan gaya demokratis, mampu mengantarkan Universitas Negeri Makassar menjadi perguruan tinggi yang memiliki sasaran mahasiswa yang dapat menguasai dunia teknologi informasi dan komunikasi, kemudian iptek, dan mampu sesuai mencapai dengan visi misi yang telah direncanakan pada awal rektor tersebut menjabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.